Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dr. Akal ya di channel kesayangan kita, Debat Panas, channel yang menyajikan informasi seputar dunia debat yang panas dan cadas tentunya ya. Dan di kesempatan ini kita akan bereaksi ya, kembali mereaksi video yang dibuat oleh Sarah Ayu, istrinya Mbah Udin, dan juga Deborah. Ya, jadi mereka barusan melakukan live ya, ngobrol-ngobrol dengan tema jangan suka sanci. Ya, jangan suka mendendam atau ya melakukan tindakan jahat. Ya, jadi di sini saya ingin mereaksi video tersebut karena nama saya disebut. Ya, karena nama saya disebut dan saat live tersebut juga saya ada komen-komen di live chat ya. Saya ada komen dan apa yang saya tulis dibaca oleh mereka dan dibalas oleh mereka, tetapi sayangnya saya nggak dikasih naik ke atas gitu ya, nggak dibikin apa ya live linknya ya, dia nggak menaruhkan linknya agar orang bisa naik. Kalau nggak saya pingin naik sebenarnya ya supaya lebih enak gitu. Kalau dari live chat kadang-kadang kan ada delay jadi agak lambat. Kalau naik langsung kan lebih enak ngobrol. Terus si Deborah bilang, oh kalau mau open cam gitu kan. Saya juga bingung, kenapa harus ngotot suruh orang open cam. Sedangkan pendebat-pendebat Oten juga banyak yang nggak open cam. Tanpa Ragi, Sob Katul ya. Sob Katul itu kan teman baiknya si Deborah, jagoannya Deborah. Nggak berani juga open cam. Ya, kalau saya nggak open cam, kenapa? Ya, saya udah katakan, nyawa saya terancam. Nyawa saya terancam. Saya entah kenapa menjadi Oten, apa ya, menjadi incaran Oten. Salah satu yang paling dibenci oleh Oten, entah kenapa itu saya, ya, Bang Nandar, saya, Bang Zuma gitu. Dan saya selalu masuk tiga besarnya lah yang paling dicari gitu. Ya, kalau disurvei sekarang sama disurvei 3 bulan lagi, tahun depan masih saya nampaknya gitu. Jadi dari tahun lalu kalau disurvei sampai sekarang, nama saya selalu masuk tiga besar orang yang paling dibenci oleh kekristenan ya, terutama di dunia YouTube debat lintas agama. Sehingga ya saya harus melindungi diri saya, bahaya gitu kan. Kalau Bang Nandar di daerah yang mayoritas Muslim gitu kan, terus lingkungan dia juga Muslim ya, dan dia juga seorang pengacara, jadi orang mungkin mikir-mikir kalau nyerang dia. Sedangkan Bang Zuma, dia juara Kempo, ya dia bisa Kempo. Jadi kalau yang lawan dia bisa bantingin gitu. Kalau saya di tengah lingkungan Oten, yang kiri kanan Oten semua. Bahkan saya pernah ya kasih nampak lokasi saya, itu sekitar saya semua gereja. Masjidnya cuma dua. Kalau ditarik radius 1 kilo ya, dari radius tempat saya nih 1 kilo itu total gerejanya ada 14, masjidnya cuma dua. Dan di sini termasuk ngeri-ngeri sedap gitu. Ya, saya pernah bahas juga bagaimana oten-oten ini menyerang saya begitu masif. Tapi alhamdulillah ya, sebelum puasa sampai sekarang masih belum ada lagi serangan-serangan dari para oten kepada saya. Tapi memang kalau lagi nyerang, nyerang terus. Jadi saya rasa itu mungkin satu kelompok ya. Karena kalau lagi nyerang, dia berturut-turut gitu. Selang beberapa hari ada lagi, terus hilang. Ya, jadi saya rasa itu satu kelompok di mana serangan-serangan itu banyak sekali, masif ya. Dari yang mau membunuh saya, ngajak saya ketemu, dari yang nyamar jadi perempuan, kirimin gambar-gambar dirinya gitu kan, bilang ini foto saya mau ngajak ketemu gini-gini ya. Terus sampai yang di live langsung ngancam bunuh juga pernah gitu kan. Tapi nggak sebanyak yang lewat WhatsApp dan juga telepon. Itulah kenapa sekarang nomor saya sembunyikan ya, saya nggak taruh lagi karena ini mengancam jiwa juga gitu, bahaya. Dan saya nggak mau open cam karena saya rasa terlalu barbar nih teman-teman kita dari sebelah. Ya, jadi maafkan saya. Ya Deborah, Bu Sarah, bukan saya nggak mau open cam, tapi ini demi keselamatan. Tapi kalau mau kopi darat, ketemu langsung nggak masalah. Kalau mau kopi darat nggak masalah. Bahkan ya, saya akhir bulan ini akan ke tempat Serigala ya. Saya akan berkunjung ke markasnya Serigala, yaitu Pak Mangapul Sagala. Ya, saya akan langsung ke STT-nya, ya, ke tempat dia, STT Trinity, untuk berkunjung ke tempat Mangapul Sagala. Ya, jadi Pak Mangapul Sagala udah janji akan bawa saya keliling-keliling.
Ya, akan jamu saya luar biasa sekali ya, satu kehormatan bisa dijamu oleh Pak Mangapul Sagala. Dan kalau sempat saya akan pergi ke tempat Luga juga, tapi yang ke tempat Luga agak jauh, jadi saya masih mikir-mikir, ya. Karena saya rencananya ke Siantar, cuman dari Siantar ke tempat Pak Mangapul Sagala sisa 1 jam. Jadi kalau 1 jam kan masih bisa PP gitu ya, ke sana 1 jam, terus ketemu Pak Mangapul, kita ngobrol, masih sempat balik. Dari tempat Pak Mangapul kalau ke tempat Luga masih ada 2,5 jam lagi gitu, kejauhan. Kalau PP pun udah 5 jam lebih. Nanti takutnya nggak sempat ngapa-ngapain. Kecuali harus nginap lagi di tempatnya Luga. Cuman kalau nginap di tempat Luga, ngeri-ngeri sedap gitu kan. Apalagi kalau mereka tahu saya di sana, wah, saya bisa dikeroyok masa gitu kan. Di tempat dia 99,1% atau 2% gitu. Itu semua oten. Ya. Bahkan masjid aja nggak ada di sana. Jadi ngeri gitu. Jadi maafkan saya. Ya, bukan saya nggak mau open camp, cuman saya kasih gambaran. Kalau kopi darat saya nggak masalah. Ya, kalau saya ketemu Deborah pun saya nggak masalah gitu, ketemu Deborah atau Bu Sarah gitu ya. Kalau ketemu Deborah malah saya traktir dia makan sampai dia punya perut meletus ya. Seberapa kamu sanggup pun nggak apa-apa, saya yang bayarin. Ya paling kita kasih makan buffet aja ya, kasih makan buffet kan dia bisa buffet kasih dia makan sampai sekenyangnya nggak ada masalah gitu lah. Bayarnya cuma sekali kok. Oke, jadi saya akan bereaksi terhadap video mereka. Ya, kita dengar dulu apa yang dia sampaikan ya. Ya, betul. Ya, endingnya. Betul. Betul sekali. Betul. Oke, ini nggak ada yang bertanya-tanya ini. Nggak udah jelas. Kayaknya penonton di sini orang-orang berintegritas, makanya nggak nanya. Kalau yang nanya itu pasti kepo, dia nggak pernah ngikutin kita, Bu Deb, nggak tahu oh karakter Bu Ayu nih kayak gini, oh gini. Berarti nggak yang bertanya nih orang cerdas-cerdas nih. Betul, betul sekali. Dia udah paham karena mereka selalu mengikuti Abi, channel konten-kontennya Abi, jadi paham Bu. Gitu. Yeah. Oke, Bu Sarah, ada nggak nasihat tambah-tambahan lagi untuk mereka teman-teman yang suka, untuk teman-teman Muslim ataupun teman-teman Kristen dan para YouTuber lainnya yang suka ngambil konten-konten dan memotong-motong? Hidup ini pilihan, baik dan buruk. Tuhan sudah kasih kita karunia otak, hati, ya enggak? Semua ada dikasih Tuhan. Jangan kalau kalian mau gibahin terus, ya kalian tanggung sendirilah. Kalau saya, Tuhan kasih saya otak, saya harus cerna, nggak sembarang ngomong. Saya harus ngomong tuh, makanya saya ngomong harus sesuai mood. Kalau Tuhan suruh saya ngomong, ya saya ngomong. Makanya judul live ini teksturnya, jangan sanksi Pak, jangan bohong. Ada Julius Bu di live chat Bu, kayaknya dia. Halo, kamu panggil saya Cece. Kamu orang Chinese masuk Islam kok makin akhlaknya nggak bagus. Saya aja dari budaya nenek moyang kita turun itu, ini saya harus masuk Islam harus lebih baik. Maka saya beda dengan Abi cara penyampaiannya. Ini saya jawab dulu ya. Dari mana dia tahu saya nggak tambah baik? Saya sabar, saya ngomong nggak kasar. Ya, setiap saya di live chat teman-teman Oten, nggak pernah saya maki-maki, nggak pernah saya marah-marah sesembahannya, ya, nggak pernah saya marahin orangnya. Live chat saya sopan, yang ada saya yang dimaki-maki. Ya, paling saya cuma membalas, tolong ikat dulu roh kalian. Ya, ikat dulu roh kalian. Saya nggak ada masalah gitu. Ya, bagaimana teman-teman Oten yang kalau udah kenal saya, jangan yang nggak kenal tapi sok tahu gitu kayak Deborah, ya orang-orang CIA. Itu orang CIA tapi nggak semua ya, kayak si siapa? Monik ya, Monik tahu saya bagaimana saya membantu orang ya. Kalau si Demian juga tahu, Niken juga tahu, Samuel juga tahu, Luga juga tahu ya. Terus si siapa? Bu Uti juga tahu, bahkan Bu Uti bilang kok Julius ini baik kali gitu ya. Bahkan dia bilang nggak pantas kamu jadi Muslim. Saya bilang terbalik Bu, ibu yang nggak pantas jadi Kristen kalau baik gitu ya. Jadi saya sama yang lain oke-oke aja, dan saya nggak pernah membuat hoax atau tipuan. Sampai sekarang saya juga nunggu ada yang bisa bantah nggak yang saya ngomongin. Ya, contoh misalnya dia komplain masalah tangan ya, nanti dia komplain masalah tangan, saya katakan saya nggak pernah bilang itu tangan misalnya Deborah atau tangan siapa. Saya cuma menanyakan kok ada tangan. Karena yang saya nampak ada tangan. Saya bertanya salah nggak? Nggak salah dong. Kecuali saya fitnah
Udin gitu kan. Oh, itu tangannya Sofiatul gitu kan. Itu saya salah. Saya vonis itu tangan Sofiatul. Cuman saya tanya, ini tangan siapa? Apakah tangan Salome? Kan saya tanya, karena si HTD selalu mengkait-kaitkan Udin dengan Salome, dengan janda Salome. Ya saya tanya, apakah ini tangan janda Salome? Ya, itu bertanya. Karena memang ada tangan itu. Ya tinggal Udin bilang, oh ini tangan istri saya, nih lihat nih contohnya. Cocok kan tangannya? Udah selesai. Tapi kan yang membuat kisru bukan saya. Entah apa-apa aja yang kalian lakukan gitu kan. Marah lah, ya bilang orang beginilah begitu, aneh gitu ya. Oke, kita lanjut. Dia lagi nonton, Bu. Lagi komen-komen terus dia. Diculik. Saya nggak lihat. Dia pertama gini, masalah jangan lupa curhat Ibu Sarah di streamnya Trudy lah. Jadi terima kasih sudah menjadi badut kami lah. Panas dia, Bu, panas ya. Iya, terimalah makanan uang dari gibah. Uang panas. Kayaknya Julius ini langsung merasa telinganya langsung itu kali ya, Bu, langsung nyari kita tuh. Atau jangan-jangan Julius kangen kali sama saya. Ini ya, kita ulangin lagi ya. Siapapun yang edit live hari ini yang berani, berarti dia orang berkaki 4 dan nggak punya otak. Kita tes ya. Jadi kalau dia bilang kayak gitu ya, siapapun yang ngedit video ini orang yang berkaki 4, kita nggak ngedit, kita nge-review, ya kita nge-respon, ya respon videonya itu nggak ada salah dong. Dan apakah dengan kamu mengatakan, oh siapa yang merespon atau membalas video saya maka dia akan disebut binatang yang berkaki 4 dan nggak ada otak? Ya nggak bisa gitu. Dan ngapain juga orang mau dengerin gitu kan. Misalnya saya buat statement gitu, Udin begini gitu kan. Kalau Udin balas, maka Udin itu tidak lebih daripada binatang. Terus Udin balas gitu, apakah dia menjadi binatang? Ya enggak, itu hak orang gitu. Apalagi kan nama saya disebut, masa saya nggak boleh balas, nggak boleh respon? Kan lucu nih Bu Sarah Ayu. Ya kan nama saya disebut. Ya. Dan merespon video orang tuh hal yang wajar gitu. Kita nih di dunia yang istilahnya bebas ya, kecuali yang kita sampaikan salah, kamu bisa laporkan ke polisi. Ada namanya penegak hukum. Kalau dia ngomongnya udah nggak benar, laporkan. Ya, kalau dia ngomongnya udah nggak benar. Contoh, misalnya saya pergi mengata-ngatai pejabat negeri, padahal nggak ada. Itu saya bisa. Kalau ini kan saya merespon. Contoh, waktu ada tangan itu, saya nanya, tangan siapa? Apakah salah? Silakan lapor polisi. Tanya sama polisi. Salah nggak Julius buat konten? Tangan siapakah itu? Apakah janda Salome? Ada dasarnya saya bertanya. Karena HTD ngomong Anda suka sama janda Salome. Saya kan merespon. Respon itu hal yang wajar lah. Ya, semua video-video yang lagi viral itu direspon oleh para YouTuber. Biasa aja kok. Ya, contoh misalnya jajanan di India yang kemarin sempat viral itu ya, joroknya minta ampun. Semua YouTuber responin gitu, ketawain gitu. Apakah yang di dalam video itu bisa itu istilahnya melaporkan mereka, komplain mereka? Ya nggak bisa gitu. Paling ya kamu buat respon tandingan. Ya tinggal buat respon tandingan, simple. Jadi aneh sekali kalau mau mengkritik orang lain tapi nggak mau dikritik. Ini yang teman-teman harus ini ya belajar gitu ya. Kita tuh kalau mau bilangin orang harus siap dibilangin. Ya, saya nggak pernah keberatan orang mau bilangin saya apa gitu kan. Sampai si Rudy juga tiap hari bilangin saya enggak, santai aja saya. Yang ada dia juga yang kejang-kejang, ya endingnya dia yang kejang-kejang. Oke, ini kita lanjutin ya. Jadi maafkan saya, ya. Ini sama kayak Mbak Udin kalau ngomong ya. Maafkan saya. Ya, saya terpaksa harus menanggapi karena nama saya disebut. Padahal saya live chatnya baik-baik. Ya, oke. Iya, perlu dites kejiwaan. Julius, kalau kamu nanti live ini lagi berarti kamu yang termasuk itu loh, dan kamu perlu dites kejiwaanmu, Julius. Katanya kita tunggu bom yang lebih besar, Bun. Kata si Julius. Wah, Pak. Kalau kita nih, kalau kita yang live di YouTube-nya beliau, Bun, kita langsung dihapus dan diblok karena dia takut, Bun. Tapi dia komen di kita aja, dia terserah suka-suka. Nah, inilah fitnah yang dibuat Deborah. Ya, saya pernah nggak hapus live chat di tempat saya kalau nggak spam. Malah di tempat saya tuh yang paling bebas oten untuk ngomong, kecuali spam ya, ulang-ulang, copy paste saya blok. Kalau hal tersebut saya hapus. Tapi kalau ngomong nggak pernah
berapa banyak hujatan di tempat saya. Ya, di tempat saya tuh paling bebas, saya nggak pernah kasih kunci biru juga kepada teman-teman Muslim juga gitu. Semua juga bisa komen. Ya, dan semua orang tahu itu. Semua orang tahu. Ini Deborah nih suka kali nipu. Ya, saya nggak tahu dari mana dia belajarnya. Apa dari kecil memang budaya nipu tuh udah lengket sama dirinya gitu ya. Saya nggak tahu didikan orang tuanya atau lingkungannya yang membuat dia suka menipu. Kapan dia pernah komen di tempat saya? Ya, teman-teman Kristen tahu sekali gitu, apalagi banyak tuh fans-fans oten-oten yang sering di live chat saya ya. Nggak pernah saya lakuin itu, ya saya biarkan mereka komen, yang penting jangan spam. Oke, kita lanjut ya, ini suka nipu si Deborah. Dia. Tapi kalau kita nih, komen di live-nya dia, langsung kita diblokin, Bun, sama dia. Masa? Dia. Itu tipe orang suka nyubit orang, tapi nyubit balik nggak suka. Iya. Ini yang saya bilang kan, si Sarah Ayu sama Udin, ini 11-12 gitu. Orang ngomong apa sama dia, bukan dibilang, oh ya gitu, udah selesai gitu. Nanti kita cek. Kalau saya sama gitu, teman-teman mau ngomong sama saya, walaupun itu teman saya akan cek gitu. Oh ya gitu, saya terima saja, tapi saya akan cek. Ya, kita akan cek kebenarannya. Ya, satu-satunya ya channel, mungkin saya bilang gitu ya, channel YouTuber Muslim yang agak free ya, membebaskan orang komen di tempat saya. Bisa dicek ya, teman-teman Kristen juga kalau yang jujur pasti akan ngomong, iya di tempat HMC itu dibiarkan kok. Yang penting jangan spam. Ya, oke kita lanjut. Bu nih kata-katanya Julius. Kapan kamu ngomong baik-baik? Pas angkat tangan, ini tangan putih nih tangan saya. Siapa yang bilang saya di Indonesia barang saya sudah ada di sini? Makanya kalau buat konten judul harus cek diri cek. Makanya itu dia lagi ini yang kejang-kejang, dia ini barat cacing ini ditaruh di tempat yang panas ini. Bukan dia yang bilang dikejang-kejang, padahal dia yang kejang-kejang. Iya. Sekarang ngasih semangat Bu Sarah agar kuat. Semangat. Ya semangat lah. Semakin kalian gibahinnya, semakin berkat Tuhan tuh banyak. Kamu nggak tahu ya filosofi hidup ya? Itu saya bilang, kan baik berkat kita ngomongin Mbah Udin, makin banyak oten-oten yang kasihan dan berdonasi, rezekinya makin banyak, ya bagus kan. Kalau saya juga sama, banyak yang orang ngejek saya anggap cuma penghapus dosa saya. Filosofinya sama, filosofi hidup saya, orang ngejekin saya cuma anggap penghapus dosa. Dan saya nggak pernah ada masalah orang mau cubit saya seberapapun. Ya. Dan saya tahu ini resiko dari dunia YouTube ini. Bagaimana orang juga pasti akan menyerang saya habis-habisan karena dendamnya itu udah memuncak ya. Tetapi saya selalu paling santai menanggapi. Anda boleh cek dengan Bu Uti, dengan Wak Labu ya. Itu HMC itu gimana. Malah Rudi yang selalu kejang-kejang. Dan sekilas info ya, hari ini Rudi ngecek ke rumah sakit Pekanbaru. Ya, dia takut juga ada apa-apa dengan jantungnya. Jadi tadi dia merepet-repet sama saya. Dia bilang ya, nggak ada apa-apa jantungku, aman ya. Artinya kau salah itu, Tuhan kau salah. Aku bilang apa hubungan dengan Tuhan salah gitu. Jadi dia mengatakan Allah kau salah itu. Loh, yang ngomong kau sakit jantung itu aku kan care sama kamu. Suruh kamu cek. Dan teman suruh kamu cek kok salah gitu. Karena biasanya itu ada indikasi ke jantung. Kalau nggak ada ya alhamdulillah. Kesehatan kamu bagus, dan itu mungkin jadikan kebiasaan lah ya, setahun sekali check up atau setengah tahun sekali check up, karena dalam dia kan udah rusak. Motor kalau udah rusak itu harus lebih sering ke bengkel dibandingkan motor yang masih bagus, yang baru. Ya, saya nasihatin bagus-bagus. Tadi si Rudi ngamuk-ngamuk sama saya ya, dan ternyata dia sendiri yang parno gitu, ada apa-apa dengan dirinya, dan alhamdulillah ternyata check up Rudi aman ya, cuman ada masalah di parunya yang bekas yang lama ya, tetap kelihatan, sama di ususnya ada sedikit gangguan, tapi itu masih gangguan kecil ya. Jadi kalau saya sih sama teman-teman Oten semua aman kok ya. Malah kayak swasta aja istrinya tuh sangat terima kasih, sangat hormat sama saya kok. Oke, saya lanjut. Iya. Ngapain agama tapi kelakuannya kayak gini? Bikin edit. Ya kamu tayangin lah yang mana yang baik-baik, agama yang baru kamu itu. Jangan bikin ini tangan Saifuddin, ini ada tangan cewek. Iyalah. Aduh.
Loh, kan memang tangan cewek. Jadi tangan siapa? Tangan cowok. Masa saya bikin tangan cowok ada di kamar saya pudit, itu baru hoax, itu baru nggak benar. Kan memang tangan cewek ya. Tinggal dijawab ini tangan saya. Selesai. Kok salahin saya? Lucu nih Bu Sarah ini ya. Terus masalah Bu Sarah di Jakarta bukan saya yang bilang, pihak Kristen yang bilang. Ya, saya kan cuma menanyakan di manakah Ibu Sarah, apakah di Jakarta atau di Amerika? Karena ada kabar yang mengatakan dia di Indonesia, di Jakarta. Jadi jangan salahkan saya. Saya kan cuma penyampai berita. Ya, ini lucu nih ya. Penyampai berita pun bisa dimarahin. Aduh, lanjut. Kalau dada dengan Julius. Komen Komen biasa, dia katanya ngomongnya baik-baik tapi menghujat, konten super badut di tempat tengah. Ngomong baik-baik tapi menghujat, itulah Julius gitu. Komenan dia komenan. Loh, kapan saya menghujat? Ini saya komennya baik-baik, ada nggak saya punya komen hujatan? Nggak pernah. Ya, saya nggak pernah mengkomen di tempat orang tuh menghujat, karena saya tahu saya menghargai isi live chat mereka. Ya, coba dicek, nggak pernah saya menghujat di komen orang manapun. Kalau ada saya hujat orang di komen, ya di live komen nih, ya saya hapus channel saya. Ini saya bilang ya, silakan Oten cari. Ya, silakan kalian cari aku menghujat ya di komen kalian, ya saya akan hapus channel saya. Kan menghujat tuh, biasa itu. Berapa menit dia buat lagi, berarti dia memang ini. Dia nggak punya itu Bun. Dia nggak punya apa program ke depan mau konten apa. Kontennya dia ya hanya konten-konten ngegibah, programnya dia program ngegibah gitu. Makanya waktu Abi nggak live itu dia pusingan, nggak live. Ya. Kenapa dia nggak tahu mau ngangkat apa ini di agama barunya nih, dia mau berdakwah apa gitu nggak tahu. Jadi ya. Abi live langsung dia berapa setelah dia muncul dia komentarin gitu. Dan herannya saya gini loh Bu, kalau dia pindah agama yang barunya seharusnya lebih baik ya. Orang waktunya saya mau bilang masalah konten ya coba dicek. Saya tuh kalau benar-benar lagi mau buat tentang agama Kristen, ya, lu mau berapa banyak live pun saya bisa buat. Dan saya taruh di memo saya ini ya, di memo saya ini begitu banyak topik-topik yang masih bisa saya angkat. Ya, masih banyak sekali. Tetapi ya saya ingin katakan HMC lagi dalam pengawasan Barreskrim Polri. Ya, HMC lagi dalam pengawasan Barreskrim Polri, sehingga saya nggak mungkin membahas agama Kristen untuk sementara. Dan sudah saya katakan, saya nggak akan bahas agama Kristen. Untuk satu waktu, saya akan bahas orangnya saja. Biar teman-teman, terutama yang dari pihak Kristen, bisa melihat, inilah pentolan kalian, inilah orang-orang yang kalian banggakan, inilah orang-orang yang mengimplementasikan ajaran agama kalian. Jadi seperti inilah orang-orang tersebut. Ya, hanya menyadarkan teman-teman. Dan saya nggak pernah kehabisan bahan gitu ya. Buktinya, channel saya ada beberapa, ya, yang dibahas di Perisai Islam ya, dengan Bang Seler juga itu saya yang buat. Dengan Bang Bamtri sekarang juga saya yang tentukan topiknya, dan masih banyak sekali yang bisa dibahas. Saya bukan Risuli Lubis yang harus bingung dengan buat apa gitu kan, kalau udah nggak tahu buat apa turun ke jalan gitu. Banyak sekali yang bisa dibahas, dan saya sekarang lebih fokus memang ke berita. Ya, ke berita. Dan bagi teman-teman jangan lupa juga saya iklankan, kita punya channel dengan Bang Bamtri ya, yaitu pengamat debat lintas agama. Kalau channel itu memang fokus channel hiburan, yang murni hiburan ya. Jadi kita bagi-bagi beberapa channel kita, jadi supaya menghibur. Ya, kalau debat lintas agama biarkan sementara Bang Zuma, Uniriva, dan Slayer ya. Ini teman-teman biar tahu, ini channelnya pengamat debat lintas agama. Ya, ini 2 audisi jadi Indonesia Idol. Ya, ini yang barusan kita post. Ya, tobat jadi penghujat, Udin dan Pak B2 mau jadi juara Indonesia Idol saja. Mari kita lihat aksinya. Ya, jadi channel-channel saya lebih fokus untuk menghibur. Sementara ini kita buat untuk hiburan dan menangkal para oten-oten supaya orang-orang ya dan oten-oten melihat kelakuan kalian. Kalau masalah tema saya nggak habis-habis. Kalau mau nelanjangin ke Kristenan saya telanjangin pun gampang. Ya. Dan orang-orang Kristen juga tahu ya bagaimana istilahnya kemampuan saya dalam membongkar kekristenan. Ya, kemampuan saya dalam membongkar Kristen, itulah kenapa saya konsisten. Oke, kita lanjut. Sholat Jumat Bun, orang lagi sholat Jumat dia lagi live. Padahal ada hadis bilang 3 kali nggak sholat Jumat itu. Itu kafir. Iya, waktu itu dia pas live itu pas hari Jumat, pas orang waktunya sholat Jumat dia pikir, kok ini Julius live berarti dia nggak sholat Jumat nih, apalagi sholat Jumat hamil juga nggak tahu. Tapi dia lagi ngegibah itu waktu itu. Ya, nyari duit.
inilah fitnahnya. Tinggal lampirkan. Kapan saya pas sholat Jumat, ya, kalau sholat yang lain, ya ada beberapa kita bolong. Tapi kalau Jumatan enggak. Ya, Jumatan belum pernah bolong. Dan Deborah kalau mau tampilkan dong. Inilah yang nggak mendidik ya. Saya kalau ngomong orang, saya tampilkan. Ya, misalnya saya bilang Udin ngomong ini, saya tampilkan. Ya, cuplikannya. Walaupun mereka bilang, oh jangan potong-potong dong. Ya mau gimana? Kalau nggak dipotong saya kena strike. Ya, kan kita lagi ngomong apa yang dia sampaikan. Ya udah, yang omongan itu aja kita perlihatkan. Perlihatkan. Ya. Dan jangan lupa jam Jumatan tuh tiap daerah beda-beda. Di Medan itu jam 12.20 itu baru mulai Jumatan. Jam 12 lewat 10 baru siap-siap kami ke masjid. Ya, jangan kamu samakan dengan jam kamu di Jakarta atau di Jogja atau di mana-mana. Terus kalaupun ada live saya, biasanya itu ada namanya tayang perdana. Jadi saya siapin misalnya tayang perdananya jam 12, jam 1. Itu rekaman, namanya tayang perdana. Di bawahnya juga, kalau teman-teman lihat di sini, ya walaupun statusnya itu live, tapi tulisannya nanti tayang perdana. Ya, ada tulisan. Itulah Deborah ini, kerjanya hoax saja ini satu manusia ini. Ya, setiap hari saya buktikan. Kayak contoh saya bilang, ya dia marah gara-gara saya ngomong mereka butuh uang gitu. Padahal saya bantuin loh promosiin bajunya ya waktu si Emen posting itu. Bahkan Emen berterima kasih berkat Julius promosikan, ya berkat Julius panas-panasin laku bajunya. Lo harusnya terima kasih dong dengan saya. Memang saya ada fitnah? Enggak. Memang kamu jual baju kok. Lucu ini ya. Jadi terima kasihlah saat orang membantu, terlepas dari caranya menurut kamu agak mempermalukan dirimu. Ya. Walaupun mungkin kamu merasa, wah ini saya dipermalukan, tapi tujuannya kamu lihat. Seperti saya melakukan ini, terbukti Udin naik. Ya, banyak yang donasi dia. Jadi terima kasih gitu. Setiap orang punya perannya. Dan kami selalu berusaha jujur gitu untuk mengatakan ya. Saya katakan gitu. Dari Udin, selama puasa kemarin kami panen. Terima kasih kami sama Udin. Bahkan kalau Udin, ya sekarang ada Udin di depan saya traktir dia makan. Saya servis, ya dia kasih tempat nginap yang paling bagus di Medan. Ya. Kenapa? Karena bentuk apresiasi kita kepada Saifuddin Ibrahim. Kita harus bisa berterima kasih lah kalau memang orang itu ada kontribusinya. Terlepas kalau dia penghujat gitu ya. Tetapi kalau kita bicara dari segi YouTube, memang ada kontribusinya, harus kita akui. Dan saya nggak pernah malu-malu mengatakan itu. Seperti saya tahun lalu mengatakan bahwa Wak Labulah ya yang paling berkontribusi selama 2021 saya kasih sebagai hadiahnya gitu kepada dia gitu kan sebagai wujud terima kasih. Ya, wujud terima kasih kepada Wak Labu, saya juga ngasih ke dia gitu. Oke, kita lanjut lagi. Tidak gila, ini banget apa? Diporsir banget gitu. Kayaknya lagi kejar setoran, mungkin bayar rumah loh. Ya kayaknya dia gitu, Bun. Waktu dia nggak monetes aja, wah bingung nih nggak monetes lah, apalah inilah dia gelojotan, Bun. Dia gitu orangnya. Habis nggak live 40 jam ini dalam perjalanan, padahal enggak, ya ampun, kataku ini orang, aduh, bukannya pindah agama. Oke, yang Abi nggak live itu kan tujuan saya baik, nanyakin. Ini Abi Saifuddin 48 jam nggak live, bahkan sudah lebih ya 50 jam nggak live. Saya kan nanya tujuannya apa? Memastikan Saifuddin nggak kenapa-kenapa. Nanti ada apa-apa kan bahaya. Kita peduli loh. Itu pun disalahkan. Kita peduli. Mana tahu ada kenapa-kenapa bisa kita tolong gitu kan. Ya. Mana tahu dia butuh golongan darah apa, kita bisa bantu carikan. Banyak yang bisa kita lakuin, kita peduli aja salah. Ini kadang-kadang serba salah ya, sama kayak anak-anak gitu kan. Kadang-kadang orang tuanya peduli gitu, nanya kan udah jam 11 malam kok nggak pulang. Anaknya bilang, apa aja mama ini gitu, nelpon-nelpon saya. Inilah Sarah Ayu. Padahal kita peduli dengan Mbah Udin. Ya, ini wujud cinta kita kepada Mbah Udin. Kami sayang. Karena kalau nggak ada Mbah Udin, nanti kami nggak ada badut. Ya, kami jadi kehilangan badut. Oke, kita respon lagi. Ini panjang sekali ya. Agama ke lebih baik. Kalau saya jadi masih muslim nih ngelihat, aduh, nggak saya tonton. Saya lihat komen-komennya orang pengagum dia semua, ya elah hanya gitu doang, saya bilang. Iya, kalau orang mengagumi Julius berarti orang-orang yang suka ngibah juga. Iya, sejenis betulnya. Sejenis gitu. Oke, ada tambahnya lagi, Bun? Udah sih kayaknya udah terjawab semua, makanya orang nggak nanya-nanya ya karena kita sudah nangkap semua sih.
Lah, Bu, kayak katanya Bunda kayak kalau dilihat-lihat kayak Kalina, wis kayak artis Bunda dengan Bu. Oh, ada yang bilang ini siapa artis apa itu dulu? Dia imut. Dia bilang sama Mak, bukan dia imut. Ayo kut-kut. Bunda Sarah itu tergantung. Kadang dia kayak anak sekolah, kadang kayak Nyonya Ibrahim, kadang kayak anak-anak lagi sekolah, anak-anak sekolahan. Kadang juga kalau lagi kusut kayak kusut. Dan kita ya teman-teman ya, kalau live itu sama Bunda Sarah itu kita tidak ada dibuat-buat. Kita apa adanya. Kita chattingan yuk live aja. Oh tak, ini enggak ada. Kita seperti itu, apa adanya gitu. 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 Dia enggak terima, Bun. Saya kan tanya tangan mana, ada bilang tangan siapa. Cuman aja mulut. Udah dibikin ini kok jadi thumbnail tangan itu. Gimana sih? Kok nggak ngaku yang buat sendiri sih, gimana sih kamu nih? Loh, kan memang aku buat thumbnail foto tangan itu, bukan aku edit ada tangan. Ya, memang di video itu ada tangan, saya screenshot. Kecuali saya editin ada tangan gitu kan, saya ngarang-ngarang, memang ada tangan kok. Ya, apanya gitu. Buktikan bahwa saya menipu. Ada nggak saya fitnah tuh orang lain? Aduh, laporkan saya ke polisi kalau saya ada fitnah-fitnah. Silakan lanjut. Kalau dia ngaku, dia nggak akan mau alah, Bu. Kalau dia mau ngaku, Bu. Karena dia mau alah itu. Inilah Deborah ini ya, karena dari dulu kamu suka menipu, itulah kamu jadi murtadin mungkin. Kebiasaan suka menipu. Terus saya mau bilang tadi apa ya? Oh, tadi apa ya dia bilang? Masalah, kok jadi lupa tadi? Saya barusan mau nanggapi jadi lupa, tapi kalau saya putar ulang agak malas juga ya. Oke, kita lanjut dulu. Itu karena dia nggak jujur gitu loh, Bu. Itulah ya Julius itu. Gitu. Karena dia nggak. Itu ini apa? Kalau Chinese Maiden sama nggak itu sanksi Pak? HMC, kamu paham nggak sanksi Pak? Kamu Hokkien apa Ke? Gak jawab belum. Jawab deh. Belum ada jawabnya pun. Aku kalau lihat Julius itu kayak aduh. Dia nggak dapat monetes, heboh, live sana sini. Katanya dia saya paling ngerti Yesus loh, Bu. Tanya, lo Chinese apa? Hokkien apa Ke? Tuh, kau Chinese apa, Julius? Dia nggak jawab, Bu. Jawabannya, ya itulah ya kelihatan ya. Kalau orang ditanya A, jawabnya A. Kalau dia ditanya A, jawabnya Z. Pokoknya jaka sembung bawa golok, kagak nyambung. Udah, orang ditanya, kamu Chinese apa? Jawabnya, saya lebih tahu Yesus loh, Bu. Lo kan nggak nyambung itu. Oke, teman-teman. Oke, Bu. Tanya ini. Nggak ada pertanyaan. HMC mau bertanya nggak? HMC mau bertanya nggak? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Nih, Bu. Ibu tanya apa tadi? Ibu kan tanya kan, kamu Chinese apa? Tapi jawabannya tetap aja. Apa? Ada jejak digital. Gue bilang tangan siapa tuh ya? Dia tanya apa jawabannya? Oh, dia kayak, Bu. Nih, dijawab nih, Bu. Ke. Oh, sama dong kayak orang Bangka, Ke. Udah, Julius, lu tobat lah, Julius. Inilah aku bilang Deborah nih ya, otaknya itu entah lemon atau apa gitu. Yang namanya di live chat itu telat, ada delay beberapa menit gitu. Kadang-kadang karena jaringan bisa beberapa menit, kalau enggak ya beberapa detik. Jadi bukan kita nanya, kamu nanya apa, aku jawab apa. Karena memang telat chatnya. Kalau mau kasih link biar kita naik, enak ngobrolnya. Ya ini tiba-tiba langsung suzon, inilah oten-oten. Gampang kali suzon gitu ya. Langsung menuduh enggak. Aduh. Ya, oke kita lanjutin. Gitu. Oke, ada tambahan lagi, Bu? Oh, ini saya juga banyak nanya kepada Bu Sarah Ayu ya. Saya nanya tentang Paul Jang itu bagaimana, begini-begini. Tapi nggak mau dibacain sama Deborah. Ya, yang remeh-temeh dibacain. Yang penting-penting pertanyaan saya nggak mau dibacain sama si Deborah ini. Inilah kacaunya ini ya, si Deborah ini ya. Memang, aduh. Habis itu tadi udah ingat saya ya. Kita live ini nggak ada direncanakan, nggak ada apa. Ya semua orang juga sama. Saya ini rekam sekarang pun nggak ada rencanakan. Begitu kamu buat, ya saya cuma bereaksi. Dan nggak pernah saya menggunakan PowerPoint duluan. Ya, kalau oten-oten kan memang gitu dia, gunakan PowerPoint seperti Erben Sofiatul. Kalau nggak ada PowerPoint-nya, maka dia nggak ada power-nya. Ya, udah nggak ada power, nggak ada poin lagi. Kalau saya nggak, saya semua spontanitas. Ya, saya lagi mandi, saya udah tahu bentar lagi habis mandi saya mau live. Waktu mandi baru saya pikir, saya mau bahas apa. Sampai Ustadz Alwan kadang bingung lihat saya gitu kan, bisa
spontannya luar biasa. Dan teman-teman bisa lihat gitu kan, 15 menit lagi, 20 menit, atau setengah jam lagi saya mau live, ya baru saya bikin judulnya. Nggak seperti orang yang mungkin dari pagi udah siapin untuk nanti malam. Saya nggak, tiba-tiba semua. Ya. Semua rata-rata lebih banyak tiba-tiba. Kecuali memang udah saya pikirkan, ya nanti malam saya mau live apa, tapi kadang-kadang bisa molor kalau gituan. Jadi saya lebih suka spontanitas. Oke. Apalagi udah bahas tentang Golda, udah